Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan infografis anti korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Latin disebut corruptio atau corruptus, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara gamblang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Berikutnya yaitu dampak korupsi. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan. Contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari hingga divonis 12 tahun penjara. Yang kedua, KPK garap ex-petinggi PT Jasindo dan BP Migas terkait kasus korupsi. Yang ketiga, terdakwa kasus korupsi anggaran rutin Polres Lebong, Bribka Bambang Rudiansyah, dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu, merugikan negara sebesar 3 miliar rupiah. Yang keempat, kasus yang menjerat Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari, dan suaminya anggota DPR Hasan Aminuddin, juga memesan tarif untuk jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar 20 juta per orang, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Sanksi pidana bagi pelaku korupsi. Yang pertama, menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang. Yang kedua, pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang. Katakan tidak pada korupsi. Jujur itu hebat.